Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Angga Sipuan. Pemirsa, jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, situasi di Stasiun Pasar Senen mulai dipadati oleh calon penumpang. Lebih dari 541 ribu tiket terjual habis. Sementara itu, sejumlah masyarakat juga menggunakan moda transportasi udara untuk pergi mudik pada momen Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami, ada Devi Syafira di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan juga ada rekan Nurul Zenita di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Devi terlebih dahulu. Devi, bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen saat ini? Berapa tiket yang kemudian sudah terjual di masa Nataru? Ya, Anggi, situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta sudah mulai dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan ke sejumlah wilayah. Untuk tiket yang sudah terjual di Daob 1 Jakarta ini dalam masa Nataru sudah ada 541 hingga 542 ribu tiket terjual dari 909 ribu lebih tempat duduk yang tersedia. Kalau kita lihat dari data pemesanan tiket ini menunjukkan tingkat okupansi yang cukup tinggi. Misalnya di tanggal 22 Desember ini tingkat okupansi mencapai 75%. Sementara untuk tanggal 23 Desember ini menunjukkan tingkat okupansi sebesar 79%. Dan tak hanya itu, dalam masa Nataru yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember hingga 4 Januari 2026, artinya selama 18 hari ini, menunjukkan tingkat perjalanan kereta api naik 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya ini sudah ada peningkatan. Dan untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri, ini Anggi, untuk penumpang yang akan melakukan keberangkatan ataupun naik dari Stasiun Pasar Senen ada lebih dari 12.000 dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan penumpang yang turun ataupun tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan untuk selengkapnya kita dengarkan pernyataan dari manajer KAI Humas Daob 1 Jakarta, Franoto Wibowo, berikut ini. Yang sudah membeli tiket dan yang sudah berangkat itu ada 33.900 per pukul 9.00. Jadi untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri hari ini tercatat 12.900 update pukul 9. Jadi untuk masa Nataru tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2026, tiket yang sudah dipesan ataupun dibeli oleh pelanggan itu mencapai 542.000 ya. Yang sudah membeli. Ya, Anggi, selain itu untuk tujuan favorit bagi para penumpang yang akan melakukan keberangkatan ini seperti di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Sementara untuk tanggal yang menjadi puncak arus mudik dalam masa Nataru ini atau yang menjadi tanggal favorit paling banyak diminati pada tanggal 23, 24, dan juga 25 Desember 2025. Tak hanya itu, dari KAI Daob 1 Jakarta beserta pemerintah juga ini memberikan diskon 30% untuk kereta ekonomi komersial yang tercatat untuk keberangkatan pada tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026. Namun untuk pemesanannya sudah mulai dari tanggal 21 November hingga 22 Desember 2025. Di Stasiun Pasar Senen juga ini sudah beberapa fasilitas terlihat seperti adanya playground ataupun tempat bermain anak, kemudian juga ada customer care yang siap membantu para calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Sehingga dihimbau kepada masyarakat yang akan melakukan keberangkatan untuk memastikan jadwal keberangkatannya sesuai dengan identitas, kemudian juga datang lebih awal untuk agar tidak terlambat untuk perjalanan, kemudian juga memastikan barang bawaan agar tidak tertinggal ataupun hilang. Sementara demikian, Anggi, yang dapat kami sampaikan dari Stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda di studio. Ya, dari rekan Devi kita akan bergeser ke rekan Nurul yang berada di bandara. Nurul, bagaimana situasi saat ini di bandara?
Ya, Anggi dan juga pemirsa, untuk aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta, baik itu penumpang ataupun penerbangannya ini memang cukup merata di semua terminal. Untuk jumlah penerbangan untuk hari ini totalnya ada 1.135 penerbangan, di mana 568 penerbangan ini merupakan penerbangan yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan untuk penerbangan yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini ada total 567 penerbangan. Sedangkan untuk total penumpang ini ada 165.000 lebih penumpang yang beraktivitas di Bandara Soekarno-Hatta, di mana 86.000 diantaranya ini yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan 79.000 lainnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti di Terminal 2, yang mana Terminal 2 ini merupakan terminal dengan aktivitas tertinggi untuk penerbangan domestik, yaitu ada 332 penerbangan domestik dengan 41.000 penumpang. Sedangkan untuk penerbangan internasional di Terminal 2 ada 108 penerbangan dengan 18.000 penumpang. Dan untuk di Terminal 3 tempat saya melaporkan saat ini, Terminal 3 ini merupakan terminal dengan penumpang internasional terbanyak, yakni dengan total penerbangan ada 176 penerbangan dengan 37.400 lebih penumpang, dan untuk penerbangan domestiknya ada 231 penerbangan dengan 33.100 penumpang. Untuk Terminal 1 ini ada 273 penerbangan domestik dengan 36.100 penumpang. Anggi dan juga pemirsa, dari data yang sudah saya sampaikan dari Angkasa Pura, ini bisa disimpulkan bahwa untuk Terminal 2 ini menjadi terminal yang mendominasi flight ataupun penerbangan domestik. Sedangkan untuk Terminal 3 ini menjadi pusat utama penerbangan internasional dengan kontribusi jumlah penumpang dan juga penerbangan yang paling banyak di antara ataupun dibandingkan dengan terminal-terminal lainnya. Ada beberapa imbauan bagi penumpang yang hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta agar datang lebih awal, setidaknya 3 jam sebelum jadwal keberangkatan untuk keberangkatan internasional dan 2 jam sebelum jadwal keberangkatan untuk penerbangan domestik, untuk menghindari antrian yang panjang di counter check-in, security gate, dan juga boarding gate. Untuk sementara itu, Anggi, saya kembalikan ke studio. Nurul Zenita melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada rekan Devi Syafira melaporkan dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.